Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Pak Iko Project. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi video yang berisi tentang teori Excel brick pada tanaman anggur, teman-teman. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Kita langsung aja ke materi ya, teman-teman. Excel brick itu adalah merupakan suatu teknik atau metode menghentikan pertumbuhan pohon. Yang kali ini kita bahas adalah pohon anggur dengan cara memotong pucuk tanaman. Jadi dipotes di pucuknya, teman-teman ya. Teknik Excel brick ini dilakukan yaitu memiliki fungsi atau manfaat utama yaitu untuk mengisi tabung nutrisi dalam batang, teman-teman. Jadinya supaya batangnya itu tumbuh besar. Dengan kata lain, manfaat Excel brick ini adalah untuk memperbesar batang tanaman anggur, teman-teman ya. Excel brick pada tanaman anggur ini bisa terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia, teman-teman. Yang secara alami ini biasanya terjadi di negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Jadi seperti ini prosesnya, teman-teman. Pada waktu musim dingin, maka tanaman anggur ini akan dormansi. Jadi proses kehidupan dalam tubuh tanaman ini berlangsung sangat lambat. Jadi nutrisinya akan tersimpan di batang. Lalu ketika memasuki musim semi, yaitu sekitar bulan Maret sampai Mei, maka tanaman ini akan bertunas dan mengeluarkan bunga. Lalu akan memasuki musim panas di bulan Juni sampai Agustus, di saat suhu itu sudah naik, maka disinilah pembentukan beri dan sampai matang, teman-teman. Lalu akan memasuki setelah pasca panen, akan memasuki bulan September sampai dengan November. Disinilah terjadi musim gugur. Jadi tanaman ini akan menggugurkan daun, teman-teman. Proses ini dikarenakan juga ketersediaan air, mineral dalam tanah, dan hormon pada tumbuhan itu sendiri yang menyebabkan daun-daun tanaman anggur itu berguguran, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu Excel brick anggur dengan bantuan manusia, yaitu terjadi di negara-negara tropis seperti di negara kita Indonesia. Karena di sini pohon anggur sepanjang tahun itu berdaun. Jadi tidak ada dormansi di sini. Jadi sepanjang tahun berdaun, maka dari itu harus direkayasa supaya bisa nutrisi tersebut tersimpan di batang. Jadi ada kelebihannya juga di sini. Kalau dinaungi GH, ada kemungkinan tanaman anggur itu bisa berbuah 2-3 kali dalam setahun. Sedangkan di Eropa, Amerika hanya bisa berbuah sekali dalam setahun. Kita memasuki bagian inti dari pembahasan Excel brick ini, teman-teman. Yaitu Excel brick pada tanaman anggur itu dilakukan di 6 fase tanaman, yaitu pada waktu pembibitan, pada waktu fase vegetatif, pada fase generatif, kemungkinan dilanjutkan di fase bunga, kemudian di fase pembesaran buah, dan fase pasca panen. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Kita mulai dari fase pembibitan. Pembibitan yaitu yang kami rekomendasikan, yaitu di fase ini kita tanam rootstock dulu, teman-teman. Kita tanam rootstock, entah rootstock dari varian lokal seperti Isabella, Red Master, dan lain-lain, atau dari varian-varian rootstock impor, teman-teman. Kemudian ketika sudah besar, tanaman ini di grafting sesuai dengan yang kita inginkan mau dipotong di mana. Kan pada waktu pembibitan ini pasti ada tunas-tunas lateral atau tunas air yang muncul dari ketiak-ketiak daun, teman-teman. Jadi di situ disisakan sekitar 10 atau 5 daun, nanti dipotes pucuknya. Itu dilakukan sampai 5 kali, biasanya kami melakukan sampai 5 kali. Kemudian baru kami akan grafting di pucuknya. Oh ya, tadi juga biasanya kami melakukan Excel brick juga di pucuk, teman-teman. Selain di tunas-tunas lateral, kami juga Excel brick di pucuk.
Setelah 5 kali axle break, maka kami akan melakukan grafting atau penyambungan dari rootstock yang sudah kita siapkan ini dengan varian-varian batang atas atau varian anggur impor yang menurut kami bagus untuk dibudidayakan. Selanjutnya kita masuk di fase vegetatif. Fase vegetatif ini adalah fase setelah penggraftingan, teman-teman. Jadi di sini itu tujuannya adalah untuk memperbesar batang atau juga bisa untuk meratakan pertumbuhan di batang tersier, teman-teman. Jadi di sini sama seperti di fase pembibitan tadi, kita kalau ada tunas, pasti ada ini ya, pasti ada tunas air atau tunas lateral di samping-samping pohon, itu jangan dibuang, teman-teman. Karena dulu kami awal-awal belajar anggur juga tidak tahu, itu kami buang. Akibatnya pohon itu tetap kecil, teman-teman. Nah, di sini kita belajar bareng axle break ini tujuannya adalah untuk memperbesar batang pada waktu fase vegetatif ini supaya batangnya itu besar. Lalu selanjutnya kita masuk ke fase generatif, teman-teman. Jadi di fase ini yaitu fase untuk mengumpulkan nutrisi juga di batang, baik batang primer, sekunder maupun tersier. Nanti diharapkan tanaman ini kan berbuah di batang tersiernya, teman-teman. Tapi pada dasarnya menurut pengalaman kami, pohon anggur itu bisa berbuah di mana saja, entah itu di primer, di batang sekunder ataupun di batang tersier. Tergantung kita nyeting tanaman anggur kesayangan kita ini bagaimana. Itu. Jadi setelah pada waktu fase generatif ini kita melakukan pemupukan, teman-teman. Biasanya kami melakukan pemupukan itu di 4 kali. Jadi setiap minggu kita melakukan pemupukan generatif. Jadi kita juga axle break juga di fase-fase ini. Jadi nutrisi memang kita simpan, kita upayakan simpan di batang, nanti di saat waktu pemangkasan itu tunas-tunas bat di batang tersier itu sudah tumbuh menonjol atau bulat-bulat, itu peluang keluar bunga sangat besar, teman-teman. Selanjutnya kita memasuki fase pembungaan. Apakah perlu juga axle break dilakukan di fase pembungaan ini, teman-teman? Sangat perlu, teman-teman. Jadi di fase bunga ini kita juga melakukan axle break. Jadi setelah bunga, itu kalau tanaman itu sehat, biasanya kami langsung tunas di atasnya bunga itu kami potes, teman-teman. Itu kalau tanamannya sehat. Kalau tanamannya biasa-biasa saja, figurnya biasanya kami itu melakukan axle break di daun ke-10 atau kalau yang lebih panjang di daun 15 juga nggak apa-apa. Rata-rata kami melakukannya di daun ke-10, teman-teman. Jadi tidak terlalu panjang. Nanti kalau ada yang bertunas lagi, kan pasti ada bertunas. Entah itu dari tunas lateralnya atau dari tunas yang batnya. Itu kita potong lagi di 5 atau 6 daun lah, kita potong sesuai selera kita lah. Kita potong supaya nutrisi itu tidak kemana-mana. Jadi ada fungsinya juga axle break di fase pembungaan atau fase bunga ini, teman-teman. Jadi kalau di fase bunga itu kita lakukan axle break, menurut pengalaman kami, bunga itu cepat mekar, teman-teman. Dan awalnya bunga itu akan membantu bunga menjadi lebih besar. Kemudian pada waktu itu juga kita membantu supaya bunga itu cepat mekar, teman-teman. Jadi perlunya axle break di fase ini adalah seperti itu. Selanjutnya bunga tersebut akan memasuki masa berry, teman-teman. Kan sudah terjadi sudah bentuknya sudah berry atau sudah ada bentuk buahnya. Jadi di sini juga kita lakukan axle break. Tujuannya axle break di sini yaitu untuk membantu pembesaran berry, teman-teman. Logikanya seperti ini. Kalau pertumbuhan di pucuknya kita hentikan, maka otomatis nutrisi akan tersalurkan di batang dan batang akan menyalurkan di berry juga. Jadinya
beri di sini akan tumbuh lebih cepat dari yang tidak dilakukan axle break. Itu adalah menurut pengalaman kami di kebun kami seperti itu, teman-teman. Jadi di sini juga awal kita melakukan penjarangan buah supaya berinya besar dan merata, teman-teman. Lalu axle break berikutnya adalah axle break di setelah kita memanen buah, yaitu pasca panen, teman-teman. Pasca panen ini juga kita lakukan axle break. Fungsinya adalah untuk mengisi lagi tabung nutrisi atau batang tadi untuk menyimpan makanan atau menyimpan nutrisi di batang untuk mempersiapkan fase generatif selanjutnya. Jadinya di sini kita kembali untuk mengisi batangnya. Jadinya istilahnya apa ya? Masuk ke fase vegetatif lagi. Kita mengisi batang nanti untuk mempersiapkan di fase generatifnya, teman-teman. Oh ya, di sini untuk fase vegetatif kami lupa ya. Untuk fase vegetatif kita juga menemukan beberapa jenis kami yang memiliki tunas air atau tunas lateral itu tidak terlalu vigor. Tapi di situ juga tetap kita lakukan axle break, teman-teman. Contohnya di sini tanaman kami seperti jenis Dickson, Bogema, Jupiter, atau transfigurasi itu tunas lateralnya itu cenderung tidak vigor, teman-teman. Tapi di situ juga kita lakukan axle break dan kita biarkan daunnya saja untuk membantu memasak nutrisi atau fotosintesis. Itulah tadi pemaparan teori axle break dari kami, teman-teman. Ini merupakan video pertama kami yang membahas tentang axle break pada tanaman anggur. Semoga video-video yang kami bagikan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus pantau dan dukung channel kami, Pak Eko Project, dengan cara like, komen, dan subscribe. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.